Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Ini tarikan energi 1 hingga 7 bulan Maret 2024. Seperti biasa, untuk menghindari kesalahpahaman, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai situasi antara Sagittarius dengan pasangan asmaranya ya. Jadi kok kayaknya Mari lihat hubungan ini tuh lebih kayak cenderung hubungan yang ini ceritanya hampir berakhir gitu ya, atau ini saat sekarang hubungan yang lagi tidak terkoneksi gitu ya. Hubungan yang sudah memang berakhir, hampir berakhir, atau ceritanya paling sedikit saat ini lagi tidak ada koneksi intens, koneksi sebagaimana biasanya yang dilakukan. Nah begitu, nampaknya Mari ada upaya menjauhkan diri ya. Sagittarius nampaknya berusaha untuk menjauhkan diri dulu dari si pasangan gitu ya. Di sini memang kayak kelihatannya bisa Sagittarius sedang menghadapi sedang menjalani masa-masa tenang gitu ya. Nampaknya Mari ada sempat terjadi kekeosan dalam relationship ini. Ada sempat terjadi seperti situasi yang nggak ada lah orang yang mau mengalami situasi ini gitu ya. Digempur sama persoalan, digempur sama permasalahan, dan sampai kok kayak ngos-ngosan untuk bisa lewat dari persoalan itu, dari permasalahan itu gitu ya. Memang lewatnya bukan lewat yang pada akhirnya itu tuh dilewati bersama-sama gitu ya. Ini dilewati dengan ngambil jalan sendiri-sendiri. Makanya Mari katakan ini ada kemungkinan pembacaan lebih cocok untuk yang saat sekarang lagi berjarak, lagi renggang. Nah kayak gitu ya. Jadi nampaknya Mari Sagittarius di sini tuh mengambil proses jeda yang Mari bilang di sini lebih kayak cenderung proses untuk menetralkan kembali dirinya, menetralkan kembali mental, emosional kayak gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak ada upaya untuk menyembuhkan diri, atau ada upaya untuk keluar dari situasi kemelut yang berkepanjangan, atau mungkin situasi tantangan yang cukup melelahkan. Nah di situ ya. Jadi di sini tuh kayak lagi masa tenang. Sagittarius menjalani masa-masa tenang di sana. Dan masa-masa tenang ini kalau Mari lihat, ini tuh ceritanya masih akan terjadi untuk di 1 hingga 7 Maret ini gitu loh ya. Apa ya, kalau inisiatif dari Sagittarius katakanlah memulai percakapan, mengajak pertemuan, rasa-rasanya Mari tidak terjadi gitu ya. Namun akan lain ceritanya kalau si pasangannya Sagittarius ini tuh mencoba mengakses Sagittarius. Nah kalau itu peristiwanya, maka ada kemungkinan nanti akan direspon sama Sagittarius. Tapi di sana responnya itu tuh hanya respon secukupnya saja gitu ya. Bukan respon yang pada akhirnya membuat Sagittarius ini tuh kembali dekat, bahkan bersikap hangat, kembali intens. Di sana tuh masih belum. Itulah. Jadi andaikan begini, pasangannya Sagittarius chatting Sagittarius, kabarnya kamu di sana bagaimana? Nah itu nanti akan dijawab sama Sagittarius, oh saya baik-baik saja, semoga kamu juga baik-baik saja ya di sana, titik. Bisa-bisa Sagittarius tidak berkepanjangan lagi gitu ya. Nggak ada dia tanya gimana kabarnya kamu,
Kamu bagus di sana, kamu sehat di sana, kamu fine-fine aja di sana. Enggak ada, bisa-bisa enggak ada. Jadi akan sangat sedikit sekali gitu ya, akan sangat sedikit sekali interaksi yang akan dilakukan Sagittarius sama si pasangannya ini. Ini ceritanya bukan soal marah gitu ya, Sagittarius marah, Sagittarius benci gitu ya. Tapi memang jiwanya Sagittarius itu tuh pengennya ya begitu gitu loh. Pengennya ndak usah dulu deket-deket gitu ya, beraktivitas sebagaimana biasanya dengan si pasangan ini. Jiwanya memang lagi pengen ada tetap masih ada menjaga jarak ini tadi. Gitu. Ya. Masih kayak ndak ada gairah. Belum datang gairah. Untuk lama-lama ngobrol, chattingan, teleponan, atau bahkan pertemuan dengan si pasangan ini. Belum ada minatnya Sagittarius ke situ tuh belum ada. Itu ya, masih hambar. Marahnya nggak ada, bencinya apalagi itu tuh nggak ada, keselnya ngeyung nggak ada gitu loh. Tapi juga kayak antusiasnya gitu ya, butuhnya gitu ya, inginnya, maunya, itu tuh masih belum ada ke si pasangan ini. Lagi bisa dikatakan hambar kah, bisa kayak gitu ya, nggak mood aja gitu, kayak ngerasa nggak ada kebutuhan untuk terkoneksi dengan si dia ini aja gitu ya. Mungkin beberapa ngerti lah apa yang Mari maksudkan di sini. Jadi lebih kayak nyaman, aku me time aja lah dulu. Aku lebih banyak ngabisin waktu dengan diri aku aja lah dulu. Gitu. Ya. Di sini beberapa ada juga sih kalau Mari lihat upaya-upayanya Sagittarius untuk tidak muluk-muluk lagi dengan si dia. Gitu. Jadi andaikan misalnya begini. Sagittarius membuka diri saja ke dia, menjalin interaksi tiktokan yang enak dengan dia. Mungkin Sagittarius di sini tuh bisa kayak ada rasa takutnya dia gitu ya. Nanti dia terlanjur nyaman, nanti dia datang lagi nih, ilusi-ilusinya dia, imajinasi-imajinasinya dia yang indah-indah, yang menyenangkan, yang asik, yang menggembirakan. Nah ya, dan hal ini tuh ekspektasi imajinasi ini tuh dianggap Sagittarius pada akhirnya bisa aja tidak akan mungkin terjadi. Nah, jadi kayak yang nanti apabila menjalani dengan si pasangan dan kemudian ketemu sama rasa kecewa lagi. Gitu ya. Wah, ini tuh sakit. Nah, mungkin di sana tuh adalah ya bisa dijadikan alasan Sagittarius agaknya masih ingin berjarak sama si pasangan, ada rasa pesimis, bahkan di sana tuh sudah jatuh ke rasa apatis. Gitu loh. Nggak akan mungkin Sagittarius ini tuh merasa bahwa dia akan bisa nyaman, akan sejahtera, akan tenang, merasakan pengalaman-pengalaman indah dengan si pasangannya ini. Nah begitu. Soalnya ini pun pasangannya Sagittarius bisa Mari lihat agaknya lumayan ini ya. Agak memang keras orangnya ya. Soalnya ini seperti orang yang entah dia sadari atau tidak, ini tuh bisa apa? Dengan mudah begitu saja bikin Sagittarius ini tuh memang mumet gitu loh. Nggak gampang ternyata bersama dengan si seseorang ini yang menjadi pasangannya Sagittarius ini tuh nggak gampang menurut Sagittarius. Jatuhnya Sagittarius lebih banyak makan hati gitu ya, lebih banyak sakit hati, lebih banyak kecewanya, ada rasa takutnya di sana juga bisa. Kayak cemas berkepanjangan. Jadi di sini tuh Sagittarius seperti orang yang stres betul ngadepin dia.
Ya, stres betul ngadapin si pasangannya ini, gitu loh. Ya. Dan Sagittarius seperti orang yang aku nggak sanggup nih ngadepin makhluk ya, manusia seperti si pasanganku ini. Mendingan aku jauh dulu deh, gitu. Walaupun sebenarnya kalau mari lihat, keinginan untuk menjauh ini tuh rasa-rasanya bukan keputusan tiba-tiba ujuk-ujuk dari Sagittarius ya. Tetapi ada yang menjadi alasannya Sagittarius untuk yang kayaknya menghindar dulu lah dari seseorang ini, dari pasangannya ini. Di situ. Ya, ada alasan yang dia berikan pada Sagittarius. Ya. Sehingga pada akhirnya Sagittarius di sini tuh agak-agaknya lemah minat untuk terkoneksi dengan dirinya. Di situ. Nah, beberapa bisa aja memang Sagittarius kayak ngerasa bahwa jangan-jangan aku di sini tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Aku sayang banget sama makhluk ini. Aku sayang banget sama pasanganku ini. Aku sayang sama pria ini, sama wanita ini. Sayang betul. Gitu ya. Tapi sepertinya kok dia tidak memiliki perasaan yang sama seperti aku. Kok kayaknya dia nggak punya visi dan misi yang sama dengan aku. Mungkin di sini Sagittarius kayak punya visi dan misi ya rumah tangga yang harmonis ya, walaupun saat sekarang ini ceritanya masih pacaran loh ya. Tapi Sagittarius barangkali sempat ini kayak punya harapan bahwa ini adalah suaminya dia atau ini adalah istrinya dia. Tapi kayak tidak terlihat ada juga minat yang sama dari si pasangan ini. Gitu ya. Saling membahagiakan. Nah, menurut Sagittarius ya, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang berfungsi dengan baik untuk bisa saling membahagiakan. Tetapi di sini bisa Sagittarius lihat, hanya dia saja yang membahagiakan, namun si pasangan ini kok kayaknya emoh. Kok kayaknya nggak mau. Kok kayaknya nggak ada kemurahan hatinya dia untuk membahagiakan Sagittarius di sini. Gitu ya. Nah. Misalnya juga begini. Ada support kesehatan mental dan emosional yang dibutuhkan Sagittarius dari si pasangan. Namun dalam hubungan ini, ya, terutama belakangan hari, ini tuh Sagittarius nggak dapat lagi dari dianya. Nah kayak gitu ya, nggak dapat lagi dari dianya. Gitu. Jadi kayak yang status, misalnya Sagittarius mengharapkan status, tapi status ini rasa-rasanya tak kunjung juga diberi. Hanya statusnya mentok-mentok di teman tapi mesra, hanya mentok-mentok di pacaran, kayak gitu ya. Kalau suami istri, kok ini nih tidak support sebagai suami, kok ini nih nggak hadir sebagai istri. Nah kita, ya, kok dia sepertinya hanya memikirkan diri dia sendiri. Gitu ya menurut Sagittarius. Dan memang kalau mari tangkep, ini keinginan untuk satu padu dengan Sagittarius, ya, energi si pasangannya Sagittarius ini memang mari lihat ya lagi rendah juga. Jadi ya kayak misalnya ya tidak memberikan status kepada Sagittarius. Ya memang karena tidak ada niatannya dia untuk bermasa depan dengan Sagittarius setidaknya di rentang 1 hingga 7 atau sampai sebatas 7 Maret. Gitu. Memang belum ada niatannya dia mempersunting Sagittarius menjadi suami, ya, membuka dirinya untuk menjadi istrinya Sagittarius. Ya memang dia belum mau di situ. Pikirannya belum nyampe, visionnya ke depan itu tentang relationship sebagai berstatus sebagai hubungan pernikahan dengan Sagittarius memang enggak nyampe ke sana. Gitu ya. Barangkali pun kalau dia nilai-nilai masih ada ketidakidealan atau boleh enggak mungkin terjadi. Kayak gitu ya. Enggak mungkin terjadi karena alasan-alasan apa kayak gitu ya. Di situ.
Jadi kalau misalnya Sagittarius di sini kayak berpikir dan kemudian merasa tertekan, kok kayaknya kehadiran seseorang ini tuh minim banget sama Sagittarius, untuk Sagittarius, iya memang begitu dia orangnya. Energinya dia begitu untuk saat ini. Dia tidak akan bisa selalu available untuk Sagittarius. Dia tidak akan bisa selalu tersedia untuk Sagittarius. Bahkan ada ini tuh bisa kayak yang agak-agak pelit di situ. Gitu ya. Memang dengan sengaja agak-agak pelit dianya. Jadi seperti yang walaupun dia tahu bahwa sikap dan lakunya dia ini tuh tidak benar untuk dia lakukan ke Sagittarius. Tidak pantas Sagittarius mendapatkan perlakuan seperti ini. Gitu ya. Namun pada akhirnya dia kayak ngerasa bahwa enggak lah, udah tepat begini nih, udah tepat. Iya, memang aku mengecewakan Sagittarius, tetapi gitu ya. Ya ini pun tidak salah, ini tuh pun tidak keliru melakukan seperti ini. Kayak gitu. Jadi dapat lagi dia pembenaran pada sikap dan lakunya dia. Nah kayak gitu, ya. Namun kalau dikatakan orang ini tuh misalnya, walaupun dia tidak menggambarkan masa depan dengan Sagittarius, tapi apakah memang ada nih keinginannya dia untuk tidak lagi bersama dengan Sagittarius? Oh ya enggak, masih ada di situ. Jadi ibaratnya seburuk-buruk apapun ya, sekurang-kurang apapun seseorang ini yang menjadi pasangannya Sagittarius ini, tapi terlihat kalau dirinya sedang mengikat Sagittarius, lah ya itu ada. Atau dirinya yang merasa terikat dengan Sagittarius, iya itu ada. Gitu. Ya. Secacat fungsi apapun dia dalam hidupnya Sagittarius, tapi dia tidak kemana-mana. Gitu ya. Tapi dia tetap akan hadir. Nyelonong masuk, mengakses Sagittarius di sini. Gitu ya. Karena kayak ada klaim bahwa Sagittarius ini tuh miliknya dia, gitu ya. Sagittarius ini tuh punyanya dia, gitu. Atau ini bisa kayak ngerasa bahwa ada tanggung jawabnya dia untuk hal-hal tertentu kepada Sagittarius, atau ada butuh-butuhnya dia untuk hal-hal tertentu dari Sagittarius, gitu ya. Nah, karena hal yang demikian, makanya orang ini tuh akan ngider-ngider di hidupnya Sagittarius di sini. Sediam apapun dia ke Sagittarius, sedingin apapun dia ke Sagittarius ya. Tetapi mari tangkap, ada upaya mengamankan posisinya dia ya, yang akan dia lakukan dalam hidupnya Sagittarius. Gitu. Jadi dia bisa berlaku ya, hanya mementingkan diri sendiri, terfokus pada apa yang dia rasa lebih prioritas daripada relationship dengan Sagittarius. Ya. Dia boleh melakukan hal itu seolah-olah bebas lepas dari hidupnya Sagittarius. Ada pengabaian, ada ketidakhadiran, ada fungsi yang kurang baik, yang kurang tepat yang dia jalankan. Nah, tetapi ya tadi, bahwa dia menganggap masih ada nih ikatannya dia dengan Sagittarius. Gitu. Ya. Jadi posisi diam-diamannya, katakanlah ya, kayaknya Sagittarius di sini posisinya pengen diam, pengen jauh, agaknya pengen berjarak dari si seseorang ini, dianggap sama pasangannya Sagittarius ini tuh ya tidak problem juga. Dianggapnya ya tidak masalah juga, gitu ya. Nah, untuk beberapa bisa memang ada basa-basinya bertanya, kamu kenapa Sagittarius? Apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam perasaanmu? Tetapi itu tuh tidak didengarkannya itu. Misalnya Sagittarius bilang, iya aku ini kurang seneng, oh iya aku ini sedih, ya ini misalnya ya. Misalnya Sagittarius mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, apa ada di dalam perasaannya. Tapi mari lihat di situ tuh belum ada respon dari si pasangannya ini.
Bahkan ini ada kemungkinan masuk kiri, keluar kanan. Gitu. Hanya seperti basa-basi saja ke Sagittarius. Mungkin itulah dia anggap jurus-jurusnya dia untuk dapat tahu apakah Sagittarius ini tuh masih tersedia, masih terbuka untuk dia atau udah kayak gimana nih. Nah, di situ ya. Jadi kalau Mari rasa kepeduliannya si pasangan Sagittarius ini untuk Sagittarius terutama di 1 hingga 7 bulan Maret, memang Mari lihat itu rendah ya. Mari lihat di situ tuh sedikit sekali kepedulian itu. Situ. Ya, jadi kayak nanti di 1 hingga 7 ini tuh rasa-rasa sedih sesekali datang menyelinap di lubuk hatinya Sagittarius. Ini tuh ada. Rasa-rasa sedih itu tuh ada. Cuman kayak sedih kemudian terlalu terlarut pada kesedihan itu. Mari lihat ya tidak juga gitu. Ya. Nggak yang terlalu menekan seperti kemarin-kemarin hari. Nah, begitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Scorpio, ada energi dari Libra, berikut ada Aries, ada energi dari Virgo, Pisces hadir, berikut ada energi dari Aquarius, dan kemudian ada energi dari Gemini. Oke, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.